Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juleha. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah logika dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil. Di video kali ini saya akan menjelaskan ketiga jenis falasi yang sebelumnya sudah ditugaskan untuk dibuatkan esai. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ketiga jenis falasi tersebut. Tapi sebelum kita ke pembahasan ketiga jenis falasi, saya akan menjelaskan apa itu falasi. Apa yang dimaksud dengan falasi? Falasi adalah kekeliruan atau sesat pikir atau juga kesalahpahaman yang mengarah pada argumen yang tidak masuk akal atau ketidakpercayaan pada ide-ide orang. Hal seperti itu terjadi pada kita setiap harinya. Falasi merupakan proses bernalar yang salah. Proses penalaran yang salah dan tidak tepat ini membuat argumen yang dikemukakan seseorang juga menjadi salah. Dalam proses penalarannya, falasi memiliki argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Nah, itu dia pengertian dari falasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketiga jenis falasi. Dari begitu banyaknya jenis falasi, saya memilih yang pertama argumentum ad populum, yang kedua argumentum ad hominem, yang ketiga yaitu argumentum ad misericordiam. Nah, penjelasan pertama saya akan menjelaskan tentang argumentum ad hominem. Apa yang dimaksud dengan argumentum ad hominem? Argumentum ad hominem adalah salah satu bentuk kekeliruan dengan ciri isi argumennya adalah menyerang karakter lawan bicara yang disahkan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang didapat. Maksud lain dari ad hominem adalah menyerang orang lain secara langsung, baik itu untuk menyangkal argumen orang tersebut atau dengan tujuan untuk mempertahankan diri. Falasi ad hominem ada dua bentuk. Yang pertama yaitu argumentum ad hominem abusif, yaitu tipe argumen ini digunakan untuk menghina lawan bicara, bermakna kasar, dan melawan argumen seseorang dengan cara menjatuhkan karakternya. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang tidak lulus dalam mata kuliah tertentu karena mahasiswa tersebut selalu berpikiran kritis di dalam kelasnya, sehingga dosen yang tidak menyukai mahasiswa yang berpikir kritis tidak meluluskan mahasiswa tersebut. Itu termasuk ke dalam argumentum ad hominem abusif. Selanjutnya, bentuk yang kedua ialah argumentum ad hominem circumstantial. Adalah pengungkapan argumen yang menggunakan sesuatu yang ia percaya dan keadaan lawan untuk membantah atau mengiyakan argumen lawan. Tentunya, argumen seperti ini tidak relevan dengan substansi yang dibahas, karena pada intinya seseorang menekan lawan bicaranya untuk menerima apa yang ia sampaikan. Misalnya, menolak argumentasi lawan bicara hanya karena berbeda pendapat dengan kita. Ini termasuk ke dalam argumentum ad hominem circumstantial. Lalu selanjutnya ada contoh argumentum ad hominem yang sering saya temui pada lingkungan sekitar atau pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Ada seorang balita yang sedang berlari-lari sambil menarik mainan mobilan. Lalu tiba-tiba ia terjatuh dan menangis. Sang ibu yang melihatnya sontak langsung menghampiri anaknya. Kemudian sang ibu yang sambil membantu anaknya bertanya pada anaknya, "Siapa yang bikin adek jatuh? Ini lantainya ya nakal banget, kok bisa bikin adek jatuh?" Kata sang ibu sambil memukul lantai untuk menghentikan tangisan anaknya. Hal yang seperti ini, menyalakan lantai, memang bisa membuat anak menghentikan tangisnya setelah ia terjatuh. Membuat sebuah karangan seolah lantai yang disalahkan, lebih tepatnya sebetulnya bukan lantai yang menyebabkan anak tersebut terjatuh. Tentu saja seorang anak kecil bisa terjatuh karena banyak hal. Karena tingkah anak itu yang tidak bisa diam, tersandung kaki sendiri, atau apapun juga.
Ketika kita menimpakan kesalahan kita kepada orang lain atau kepada sesuatu benda, maka baru saja kita melakukan argumentum ad hominem. Jadi, contoh tadi termasuk ke argumentum ad hominem. Falasi yang kedua yaitu argumentum ad populum. Apa sih argumentum ad populum? Argumentum ad populum adalah argumen yang menilai bahwa suatu pernyataan adalah benar karena diamini oleh orang banyak atau karena dibenarkan oleh orang banyak. Contohnya seperti ini. 1 juta orang di Indonesia menggunakan jasa layanan seluler X. Maka sudah pasti itu layanan yang sangat bagus. Contoh lainnya ialah mana mungkin agama yang saya anut itu salah. Karena lihat saja jumlah penganutnya paling banyak di muka bumi. Karena merasa penganut itu paling banyak di muka bumi, jadi dia merasa bahwa agama yang dia anut itu paling benar gitu. Tidak akan pernah salah. Nah, argumentum ad populum ini adalah argumentum yang dipakai sebagai upaya untuk memperoleh persetujuan rakyat atas suatu kesimpulan dengan membangkitkan perasaan dan antusiasme orang banyak. Kesesatan ini terjadi ketika kita menghindari isu pokok dengan berpaling pada perasaan-perasaan dan prasangka-prasangka, rasa suka dan tidak suka di kalangan rakyat. Yang gemar atau yang sering menggunakan argumentum ad populum ini adalah para politisi, penghasut, provokator, dan pembuat iklan. Argumentum ad populum ditujukan untuk massa atau orang banyak. Tidak diperlukan pembuktian secara logis karena mengandalkan suara dari mayoritas. Jadi argumentum ad populum ini yang penting semua orang membenarkan gitu. Jadi kalau misalkan semua orang membenarkan itu pasti udah paling benar. Tidak perlu pembuktian logis, yang penting mayoritas orang sudah menyetujuinya. Seperti itu. Lalu saya akan memberikan contoh argumentum ad populum yang sering terjadi di lingkungan sekitar atau pada kehidupan sehari-hari. Contohnya itu saat ini memakai masker dan menjaga jarak adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Nah, terlihat masih ada beberapa orang yang enggan untuk melakukan hal itu. Ketika saya melihat tetangga yang hendak pergi ke pasar tanpa memakai masker, lalu saya bertanya, "Mengapa ibu tidak memakai masker? Padahal keadaan pasar sangat ramai." Lalu ibu itu menjawab, "Di pasar juga banyak yang tidak memakai masker, Neng," katanya begitu. Jadi tidak apa-apa jika tidak memakai masker. Nah, sang ibu menjawabnya seperti itu. Nah, dari jawaban ibu tersebut menyatakan bahwa tidak memakai masker dibenarkan karena mayoritas pengunjung pasar tidak memakai masker. Padahal alangkah lebih baik jika kita mengikuti protokol kesehatan. Nah, karena ibu itu membenarkan pendapat atau membenarkan mayoritas yang pengunjung di pasar itu tidak memakai masker, jadi ibu itu sudah merasa benar tindakan yang ibu lakukan itu sudah benar gitu. Padahal lebih baik jika kita memakai masker karena sangat penting gitu kan dalam era seperti ini. Jadi tadi contohnya termasuk ke argumentum ad populum. Lalu falasi yang ketiga yaitu argumentum ad misericordiam. Nah, apa sih argumentum ad misericordiam? Dalam bahasa Latin, argumentum ad misericordiam ini artinya itu argumen untuk belas kasih. Argumentum ad misericordiam itu adalah kekeliruan relevansi, serangan pribadi, dan daya tarik emosional. Tidak sepenuhnya relevan dengan apakah sesuatu itu benar atau salah. Nah, dalam hal ini, kekeliruan menarik perhatian, belas kasih, dan kepekaan emosional orang lain ketika faktor-faktor ini tidak sepenuhnya relevan dengan argumen. Nah, jadi intinya argumentum ad misericordiam ini menyesatkan ya, karena memanipulasi emosional, kondisi emosional seseorang. Nah, jadi memanfaatkan kemurahan hati dan belas kasihan seperti itu. Nah, ada banyak cara untuk
menarik hati sanubari atau menarik belas kasihan. Meskipun sering berhasil, memohon belas kasihan adalah kekeliruan yang jelas. Jadi, ada seseorang yang melakukan kesalahan, tapi dia memohon belas kasihan, itu sebenarnya masuk ke kekeliruan atau kesesatan. Nah, kayak gitu. Nah, ada contohnya. Seperti pada contoh, dalam suatu pengadilan, ada seorang pemuda yang dituduh membunuh kedua orang tuanya dengan kapak. Nah, dihadapkan dengan bukti kesalahannya yang kuat. Nah, si pengacaranya ini memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa pemuda ini sekarang yatim piatu. Yang dilakukan pengacara adalah memohon belas kasihan pada hakim supaya pemuda tersebut diberi keringanan dalam hukumannya. Karena kondisinya yatim piatu. Akan tetapi, itu adalah sebuah kekeliruan karena tidak ada kaitannya antara dia sudah dituduh sebagai pelaku dengan dia sekarang sudah menjadi yatim piatu. Nah, itu tetap menjadi kesalahan si pemuda. Hal seperti ini disebut sesat karena membenarkan suatu argumen atas dasar rasa iba atau rasa kasihan dan memohon belas kasihan. Seharusnya rasa kasihan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu argumen. Nah, contoh lain dalam argumentum ad misericordiam ini ialah ada seorang mahasiswa yang selama 2 tahun dia selalu mengulang mata kuliah X dan tidak pernah lulus. Nah, pada tahun berikutnya dia kembali mengambil mata kuliah tersebut dengan dosen pengampu yang sama. Nah, karena dosen tersebut merasa kasihan nih pada mahasiswa maksudnya udah 3 tahun terus mengulang dan tidak pernah lulus, akhirnya dosen tersebut merasa kasihan dan meluluskan mahasiswa tersebut dengan nilai yang pas-pasan. Nah, kondisi kasihan pada mahasiswa tersebut itulah yang disebut argumentum ad misericordiam. Nah, saya akan memberikan contoh argumentum ad misericordiam yang ditemui pada lingkungan sekitar atau yang pernah terjadi di lingkungan sekitar saya. Contohnya, ada seorang pencuri uang musola yang beralasan bahwa ia tidak bisa membeli sandang dan pangan. Istri dan anaknya harus makan sehari sekali karena mereka hidup yang tidak berkecukupan. Nah, ia juga meminta agar permasalahan ini tidak dibawa ke jalur hukum. Sedangkan uang yang dicurinya tidak sedikit. Hampir semua uang yang ada di kotak amal yang ada di musola ia ambil dan jumlahnya lumayan banyak. Jika dipikir secara penalaran, ini termasuk pada argumentum ad misericordiam, karena pencuri menunjukkan sikap ingin dikasihani, padahal tindakan yang ia lakukan tidak benar secara hukum. Nah, sebenarnya yang seperti ini banyak ditemukan. Jadi, yang namanya mencuri, apalagi mencuri uang musola yang bukan hak dia gitu, yang ya mencuri aja itu udah nggak benar, tindakan yang salah, tapi dia minta supaya dia dibebaskan dari semua permasalahan itu dan tidak ingin dibawa ke jalur hukum. Jadi dia meminta kepada warga untuk dibebaskan saja dan tidak dibawa ke polisi. Padahal lumayan dia mengambilnya cukup banyak. Dan dia juga terlihat sekali ingin dikasihani. Padahal alasan apapun juga dia salah gitu. Karena sudah mencuri uang musola. Itu termasuk ke dalam argumentum ad misericordiam. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang falasi. Ketiga jenis falasi lebih tepatnya, yaitu tentang argumentum ad hominem, argumentum ad populum, dan argumentum ad misericordiam. Saya minta maaf bila masih ada yang salah karena saya juga masih belajar, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.